Ada anak muda datang pada seorang syekh. Dia ingin berkeluh kesah tentang soalannya. Syekh tak banyak cakap, dibawalah dia ke danau yang segar airnya. Dibawa segenggam garam. Lalu bawa satu gelas kecil. Dekat di danau tu, syekh ini mengambil sikit air dari danau. Lalu setengah genggam garam ni dimasukkan ke dalam gelas tu. Dia katakan kepada anak muda itu, sila minum. Kata anak muda ini, ya asinlah. Minum saja. Ketika diminum, dia muntahkan lagi karena begitu asin airnya. Lalu syekh melemparkan setengah garamnya ini, sisanya dilontarkan ke danau yang segar tadi. Beliau ambil lagi dengan gelas yang sama, lalu dikatakan kepada anak muda ini, sekarang minum. Bagaimana rasanya? Dia kata, segarlah. Nah, itulah yang kau rasakan sekarang. Bila hatimu sempit seperti cawan gelas nih, maka persoalan sekecil apapun akan terasa tak nyaman dalam jiwamu. Tapi bila engkau lapangkan hatimu seluas danau ini, persoalan sebesar apapun akan terasa ringan dan kecil dalam jiwamu. Kaidahnya mengatakan bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Sekalipun ayatnya turun kepada Nabi, tapi maknanya umum, berlaku untuk semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini Allah turunkan bukan hanya ingin menunjukkan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah, tapi pesan dalamnya ingin diberikan pula kepada seluruh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam kehidupan tak semua mengalami sukacita. Boleh jadi di antara kita yang datang pun saat ini ada yang membawa problem, ada masalah, ada yang sedang dalam keadaan bersedih di pekerjaannya, rumah tangganya, persoalan kehidupannya. Bila dalam satu etapa kehidupan kita merasakan kehidupan yang kita rasakan tidak nyaman, membuat kita gelisah, maka kata ulama mengatakan, ulama cakap, ambil mushaf, berwudu, bukalah surah Ad-Duha. Rasakanlah ayat itu diturunkan untuk kita. Maka mulailah dengan membaca Wad-Duha. Rasakan untuk kita. Hei Adi Hidayat, aku bersumpah demi semua rasa suka kebahagiaan yang kau pernah rasakan selama hidupmu. Walaili idza saja, ataupun kesulitan yang engkau tengah alami sekarang ni, serasa engkau berada dalam kegelapan malam yang sulit, yang penat, pelik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan selalu membersamaimu dan memberikan jalan keluar untuk persoalan yang senang menghadapi saat ini. Jadi kalau tuan puan sedang punya persoalan dalam kehidupan, salah satu faidah surat Ad-Duha ini digabungkan dengan surah Al-Insyirah. Bacakan ayat itu, tanamkan pada diri kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita untuk memberikan solusi dalam kehidupan. Itulah sebabnya kenapa turunnya satu paket dengan Al-Insyirah. Jadi Ad-Duha motivasinya, motivation. Yang ini ikhtiarnya, Al-Insyirah jalan untuk mendapatkan solusinya, solution. Sehingga ketika Ad-Duha ini selesai, Allah kemudian tanya balik dari kita, alam nashrah laka sadrak? Bukankah sudah aku buat hatimu itu lapang? Seringkali banyak problem dalam kehidupan itu bukan karena problemnya yang sulit, bukan. Karena cara kita menerimanya yang tak lapang. Maka Allah balik pertanyaan pada diri kita. Hei fulan, hei fulana, hei tuan, hei puan, aku sudah cipta, sudah buat hatimu lapang. Kenapa engkau sempitkan? Banyak problem yang kita bisa atasi sesungguhnya dengan senyuman. Tapi kerana cawan hati kita ini kecil, sehingga seakan-akan tuh masalah-masalah kecil itu menjadi besar lah. Kata Allah, lapangkan hatimu. Aku sudah cipta, sudah buat hatimu lapang. Kenapa engkau kecilkan? Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Betapa banyak persoalan-persoalan dalam hidupmu yang dulu aku telah selesaikan, kata Allah. Sekarang kenapa dengan satu soalan ini kau menjadi penat? Tuan puan yang hidup sekarang ini, berpuluh-puluh tahun hidup, apakah tak pernah punya masalah di masa lampau? Ribuan masalah. Dari mulai kita kecil, remaja sampai sekarang, beratus ribu persoalan telah kita hadapi dalam kehidupan. Dan Allah telah selesaikan semua itu. Mengapa dengan satu soalan saja kemudian menatap seakan-akan dunia ini hilang? Persoalannya bukan masalahnya, kata Allah. Persoalannya hati kitanya yang tak lapang. Nah, cara melapangkan hati itu, cara pertamanya,
tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Wadduha wallaili idza saja. Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Baik dalam keadaan suka ataupun duka, Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti ini, masalah apapun jadi kecil. Nah, prakteknya begini, ada persoalan besar, apapun itu mengguncang jiwa kita, katakan, Allah tak akan meninggalkan saya. Pasti Allah tolong saya. Nah, itulah orang-orang yang demikian tuh, yang punya hasrat demikian, semangat demikian, tuh Allah akan angkat derajat dia, ya, ke tempat yang tertinggi, sehingga dengan itu solusi mudah diberikan. Wa rafa'na laka dzikrak di Al-Insyirah. Seperti dulu pernah aku angkat engkau dalam kebaikan, sekarang pun aku akan angkat engkau kembali lebih daripada kedudukan yang semula. Baru dari situ muncul inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Prakteknya katakan pada diri kita, ini mudah, pasti ada solusinya. Nah, yang punya teorinya kita itu. Jadi kalau kapanpun ada soalan, kapanpun ada masalah, katakan pada diri kita, Allah tak akan pernah meninggalkan saya. Pasti saya ditolong sebagaimana Allah menyelesaikan semua persoalan saya yang dulu-dulu dalam berkehidupan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, itu katakan pada diri kita. Ya, kalau perlu ucapkan. Bukan hanya dalam diri kita, kalau perlu ucapkan. Fa inna ma'al usri yusra. Katakan lagi, pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Nah, sebelum ke sini, saya lanjut dulu ini baru balik nanti ke Ad-Duha supaya mudah memahaminya. Fa idza faraghta wa ila rabbika fa idza faraghta fansab. Maka coba mitigasikan apa persoalannya. Tugas kita diberi amanah apa oleh Allah? Mitigasi. Di rumah tangga ini ada berapa anak Allah anugerahkan? 4, 5, 6. Ya, lihat. Ini karakternya apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Ikhtiarkan. Siapkan. Pertama jadi ahli tafsir. Kedua ahli hadis. Ketiga ahli fiqih. Ya, keempat dokter, yang kelima misalnya ya arsitek. Silakan. Petakan jalur hidupnya sampai kita kembali pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tawakal pada Allah. Dalam konteks tawakal inilah surah Ad-Duha memberikan isian pada jiwa kita. Jadi kalau jiwanya sudah mantap, apapun yang kita kerjakan itu akan kokoh. Di semua apa yang kita rasakan, buat motivasi pada diri, siapkan rencana intelektual untuk menyelesaikannya. Setelah itu tawakal hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan hasil. Kalau puan mendidik anak untuk mendapatkan hasil pasti kecewa. Karena yang dituntut oleh Allah itu ikhtiarnya saja. Rawat ia, dekatkan dengan orang soleh, berikan pendidikan yang baik dan biarkan Allah mengarahkan ia pada yang terbaik untuk jalan hidupnya. Tafsir pertama, ya Muhammad, aku bersumpah demi seluruh surah-surah yang telah aku turunkan kepadamu sehingga engkau merasa bahagia dengan itu. Seperti engkau merasakan kebahagiaan menerima cahaya duha. Wallaili idza saja, aku bersumpah demi malam-malam yang engkau biasa bacakan surah-surah itu di keheningan malam dengan sepenuh jiwamu. Sehingga engkau merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku bersumpah tanamkan pada hatimu yang paling dalam, tak benar cibiran orang-orang itu. Abaikan tuduhan orang-orang itu. Aku bantah semua itu, aku tak akan pernah meninggalkanmu ataupun membencimu. Aku akan turunkan wahyu-wahyu kembali, sehingga engkau merasa nyaman, merasa bahagia, dan engkau bisa bacakan kembali di malam-malam yang biasa engkau lakukan. Tafsir 1. Tafsir 2 dan 3 saya gabungkan. Wadduha. Wahai umat Muhammad, yang sedang merasakan penat, gelisah, kadang dicibir orang dalam tugas, kadang dituduh orang, kadang dimusuhi orang, kadang punya masalah membuat penat, pelik, ya. Wallaili idza saja, seperti gelapnya malam, sulit, limbung, bimbang berjalan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Baik engkau dalam keadaan suka bahagia, seperti merasakan cahaya duha, ataupun sekarang kau punya soalan yang tak bisa engkau selesaikan dan penat, membuat dirimu pelik dan susah, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Aku akan selalu memberikan bimbingan dan solusi padamu, dan tidak akan pernah aku tinggalkan engkau dalam kehidupanmu. Sekarang Allah yang mencipta Menteri Besar, mencipta kita semua, mengatakan pada diri kita, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Dan Allah menggunakan sumpah.
bersumpah, kata Allah. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Tak perlu engkau ratapi itu. Tak perlu engkau tangisi itu. Aku turunkan kepadamu bukan ingin memberikan beban padamu, bukan. Tapi ingin mengantarkan engkau pada kebahagiaan yang lebih daripada saat ini. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Aku dampingi engkau sampai selesai menyelesaikan soalan kehidupanmu. Jelas? Baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh aku bersumpah. Lamnya menggunakan taukid di situ. Setelah qasam ada taukid. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan aku bersumpah ya Muhammad, sungguh di akhirat nanti aku telah siapkan untukmu anugerah terbesar yang tak sama dengan keadaan di dunia ini. Lebih baik daripada semua dunia dan seisinya. Ada dua maknanya. Satu, yuk kita tuliskan di sini dunia, sini akhirat. Ya. Dunia ini sifatnya. Tempat yang kita pijaknya disebut dengan ard. Sifatnya disebut dengan dunia. Dari kata dana, yadnu, dunuwan, wa dunyaan. Sesuatu yang cepat, dekat, rusak, hina. Itu dunia. Karena itu jangan pernah berebut, berselisih pada yang rusak. Tak ada manfaat. Karena itu aneh. Aneh saja. Bila ada orang berebut dunia itu aneh. Berebut dunia itu aneh. Karena itu Nabi mengajarkan pada para sahabat, tak usah berebut dunia. Untuk apa berebut yang rusak? Ikhtiar membawa dunia untuk maslahat, itu yang dianjurkan. Berebut dunia karena syahwat, itu yang dilarang. Sifat dunia yang pertama, penuh dengan ujian. Dua, kenikmatannya tak pernah abadi. Nikmatnya sementara. Pelan-pelan. Baik. Sepanjang hidup di dunia selalu ada ujian. Walanabluwannakum bisyai' Al-Baqarah 155. Sepanjang kalian hidup, sepanjang itulah kalian akan diuji. Karena tanda seseorang itu hidup adalah adanya ujian, problem. Allah menguji seorang hamba bukan ingin membuat hidupnya bermasalah, bukan. Tapi ingin menaikkan status kehidupannya sehingga lebih berkualitas dari sebelumnya. Meningkatkan quality. Bukankah di sekolah, di pondok, kalau ingin meningkat quality diuji? Ya sama dalam hidup pun kita kalau ingin mendapatkan kenikmatan lebih, pasti diuji. Rumah tangga tuh kalau tidak ada soalan, tak ada selisih paham, tak akan terasa kenikmatannya. Belajar dari masalah yang semula untuk meningkatkan ketahanan, esok lusa ada masalah lebih besar, meningkat ketahanan kita, belajar dari persoalan yang sebelumnya. Ujian. Hidup sama dengan ujian. Orang yang tak ingin diuji sama dengan tak ingin hidup. Nah, itu perbandingan terbaliknya. Hanya orang yang wafat, yang meninggal, yang tidak diuji lagi. Nah, selesai. Jadi sepanjang Tuhan Puan hidup, dia pasti diuji. Ya kesini pun datang ada macet lah. Ada berebut saf lah, itu ujian. Nah, jadi saya nak tanya sebentar, siapa yang tak mau diuji? Boleh angkat tangan? Nah, tak ada yang angkat ya? Ya, baik. Nah, jadi sepanjang kita hidup, pasti mendapati ujian. Tinggal kita keluarkan ayat-ayat untuk mengatasi ujian-ujian dimaksud. Karena itu, orang yang hidup di dunia, diuji dengan soalan-soalan. Ada soalan seputar ibadah, tentang solat, baru kita selesai dipanggil lagi azan kita solat, masuk Ramadan tambah Qurannya, tak makan kita dari fajar sampai dengan maghrib, ujian. Ada ujian muamalah, berhadapan dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, jiran dan sebagainya, ujian. Dunia semua ujian. Akhirat istimewa, lebih baik karena tak ada ujian lagi, semua nikmat. Akhirat tak ada ujian, semua nikmat. Bila masuk surga. Tamam tu, kesempurnaan yang selalu diharapkan bertambah. Jadi kalau nikmat disebut dengan tamam, artinya saat diberi itu,
bahagia kita, tapi kita masih berharap lebih. Tambah lagi, tambah lagi. Contoh, umrah haji, itu nikmat. Bahagia kita saat dapat panggilan haji. Bahagia kita saat tunaikan umrah. Tapi dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat tamam. Al-Baqarah 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji itu dan umrah itu karena Allah. Mengapa menggunakan kata tamam? Selain menyempurnakan rukun, haji itu nikmat yang membuat kita bahagia. Tapi kalau sudah pernah sekali haji, rasanya pengen lagi. Sudah pernah umrah, bulan depan pengen umrah lagi. Nikmat dunia begitu. Tuan dapat sepeda hari ini, besok pengen apa? Motorcycle. Dapat motorcycle, besoknya pengen apa? Mobil. Kereta. Dapat kereta, besok pengen apa? Pesawat. Tempat parkir garajnya tak ada. Ya, semua dunia tuh begitu. Kenapa? Karena setiap dapat sesuatu, ingin lebih, ingin lebih. Di akhirat, bezanya Allah berikan sampai kita merasakan puas ya Allah, puas ya Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nikmatnya sempurna sampai kita merasa tak mampu minta lebih lagi. Bahkan ada orang yang masuk neraka, tapi masih ada iman dalam dirinya karena banyak maksiat, cuci dulu di neraka maksiatnya, ini di Al-Bukhari. Setelah dia gosong, hitam habis, dimasukkan ke surga, saking nikmatnya surga, baru masuk dia sudah lupa dengan semua yang terjadi di neraka. Sudah lupa, saking nikmatnya, ridha dengan itu, baru masuk. Belum dapat apa-apa, baru masuk. Nabi Muhammad beza sendiri, di tafsirnya dikatakan, beliau akan menerima dengan kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda 1000 istana dari permata, lu'lu. 1000 istana dari permata yang semua tanahnya terbuat dari minyak wangi misk, parfum misk yang paling wangi aroma surga. Tanahnya saja. Jadi pijakan istana Nabi itu, pijakan istana Rasulullah, dibuatkan 1000, pijakannya saja itu dibuat dari parfum misk, parfum yang paling wangi dalam aroma surga. Jadi baru masuk itu sudah terasa kenikmatannya. Ya Muhammad, engkau berjuang sekarang, engkau dicaci, engkau dimaki, engkau dituduh, engkau dihina. Semua penat ini akan hilang saat kau kembali kepadaku. Aku siapkan kepadamu 1000 istana dari permata. Yang saat engkau memasukinya, tanahnya saja sudah tercium bau harum seperti aroma misk. Ya, penatmu hilang. Ini maksudnya apa? Sabar kalau ada masalah di dunia. Besok lusa kita meninggal, selesai semua. Nah, karena itu jangan takut untuk meninggal. Siapa yang mau masuk surga? Hah? Boleh angkat tangan masuk surga? Siapa? Masya Allah. Nah, pintu surga itu kematian. Siapa yang mau meninggal? Karena nanti ada penyakit wahan, orang tak siap mati karena tak punya bekal. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nanti ada eranya orang terlalu lekat dengan dunia. Semua bersaing demi dunia sehingga lupa dengan akhirat. Takutlah mati. Takut kalau besok meninggal dunianya hilang. Takut kalau meninggal jabatan hilang. Takut kalau meninggal harta hilang. Dia lupa kalau apa yang dia pijak itu sifatnya dunia. Fana, rusak, hilang. Maka Allah sampaikan, siapkan dirimu untuk kematian. Ini maksudnya. Kalaupun ada masalah-masalah sekarang, besok hilang, penat hilang, kembali pada Allah. Siapkan dirimu untuk pulang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saat pulang nanti, Allah siapkan beragam nikmat yang kita akan merasa puas di dalamnya. Nah, sekarang bikin kurikulum ya, buat. Minimal sampai tahun depan, tuan-puan mau spesial di amalan apa? Keluarkan 8 pintu surga, rumusnya begitu. Ya, Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di sana akhirat. Maksudnya begini, kadang orang banyak cita-cita buat tuh nanti besar mau jadi apa? Di Islam tak. Cita-citanya dibuat 3 alam. Dunia, alam kubur, akhirat. Karena itu Yahya yang kemarin kita bahas, 3 diberikan, ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida, surat Maryam ayat 15. Wa yauma yamutu, wa yauma yub'atsu hayya. Allah tak suka ada orang Islam dunianya baik, tapi di kuburnya terancam. Yang Allah inginkan, dunia selamat, kubur selamat, akhirat berjaya kita. Maka kata Allah, buat kurikulum, dibuatnya dari akhirat dulu. Surga yang tertinggi. Mau masuk surga mana?
Yuk cita-cita dari sekarang. Semua sahabat zaman Nabi itu sudah punya pilihan. Dia buat pertama tuh kurikulum akhirat tarik ke dunia. Bukan buat dunia ke akhirat. Akhiratnya dulu, misal. Ini saya ingin masuk surga Firdaus. Kita punya 10 menit lagi ya. Fokus baik-baik. Kalau nak buat cita-cita akhirat, buat yang paling tinggi. Sehingga effort amal kita tuh maksimal. Kalaupun tak sampai, nyangkutnya jelas. Masih di surga. Ya. Kalau Tuhan buat yang paling rendah, ini kan ada pintu 1 sampai 8, 8 tertinggi Firdaus. Pernah ada sahabat Nabi, hadis Muslim, nomor hadis ya, yang ayat turunnya nanti terkait dengan nomor hadis ke-14 di hadis Muslim. Datang seorang Arab Badui, ya Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Arab Badui pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cakap, "Ya Rasulullah atau kama qal, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan padaku amalan yang ringan-ringan saja yang terpenting bisa mengantarkan aku ke surga. Sikit saja yang penting masuk surga. Pintar orang nih. Modal kecil keuntungan pengen besar. Amalan tak usah banyak-banyak, yang penting ke surga ya Nabi. Kata Nabi SAW, kama qala, cukupkan dengan solat fardu. Kalau kau mau tambah, tambah dengan tatawu. Sunnah. Kalau kau punya harta, cukupkan dengan zakat. Kalau nak tambah, silakan infak. Apa cakap orang ni? Ya Rasulullah, saya mau jaga yang fardu saja. Saya tak kerjakan yang sunnah. Tapi saya jaga diri saya dari maksiat. Fantalaqa, orang ini pergi, Nabi komen. Kalau Nabi sudah komen, tuan-puan cukup like and subscribe saja. Tak perlu komen lagi. Maka kata Nabi, aflaha in sadaqa au dakhalal jannata in sadaqa. Kalau dia benar, konsisten dengan amalan itu, maka dia akan masuk surga. Tapi Nabi tak rinci surga yang mana. Yang penting kata dia kan ke surga. Maka dia masuk surga. Tapi tuan-puan mesti lihat hadis ini dengan teliti. Karena orang ini tinggalnya di padang pasir lah. Badawi. Di padang Sahara yang luas. Padang Sahara ini maksiat apa yang dilakukan? Sinyal tak ada. Lihat YouTube tak nampak. Maksiat tak lihat. Tak ada billboard-billboard yang dengan maksiat yang terlihat unta. Kadal gurun. Jadi pantaslah kalau dia pun tak tahu karena dia mau tahajud, badai datang. Dia hanya jaga amalan fardu dia, yang penting dia ke surga karena dia sudah paham tentang dirinya. Maksiat saya jaga karena di padang pasir Sahara tak ada maksiat. Tapi saya kerjakan yang fardu karena yang tak tahu sunnah sulit saya kerjakan. Tuan puan mau ikut dia, susah. Keluar masjid, bisa maksiat. Buka YouTube, maksiat. Tak malukah ada gambar-gambar tengok maksiat itu dimasukkan ke saku tuan puan solat? Tuan puan solat, ada gambar-gambar maksiat di handphone dimasukkan ke saku. Lantas tuan puan katakan Allahu Akbar. Tak malu dengan itu. Kenapa imam kita cakap tadi? Ya, Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti alima ma'data wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apa asbabnya kalimat itu keluar? Sebelum solat, banyak orang bangga-bangga tentang kakeknya, tentang datuknya. Datuk saya ini dulu, datuk saya jabatannya ini, datuk saya kedudukannya ini. Maka Nabi responlah itu dalam solat dengan kalimat tadi saat i'tidal. La mani alima a'taita wala mu'ti alima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ditolak semua klaim-klaim mereka itu. Bagi Allah di akhirat tak akan dilihat apa pangkatmu, siapa saudaramu, siapa bagian relasimu, yang dilihat apa amalmu. Maka dari itu, nih Firdaus, turunkan. Turunkan ayatnya. Quran surah ke-23. Saya tutup. Ayat 1 sampai ayat 11 misalnya. Sampai 9 cukuplah. Ini ayat tentang penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang pewaris surga Firdaus yang sedang berpetualang, beraktiviti di bumi. Dan mereka akan kekal di surga Firdaus itu. Dan dahsyatnya, Allah tak sampaikan profesinya. Allah berikan sifat amalannya. Qad aflahal mu'minun. Satu, dia beriman. InsyaAllah kita masuk golongan pertama ini. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri kedua, dengan imannya dia tunaikan solat, tapi kualiti solatnya lebih daripada yang standar. Karena ada orang yang sekedar, yang penting saya solat lah. Takbir sampai selesai, dapat pahala sepanjang ikhlas. Yang Firdaus tak.
dia berusaha solat selama hidupnya untuk khusyuk dalam solatnya. Maka tuan-puan belajar fikih solat dari sekarang. Apapun profesinya. Jadi yang jadi menteri besar bisa masuk. Jadi PM bisa masuk. Jadi pejabat bisa masuk. Rakyat, pebisnis, semua punya peluang. Dibuka untuk semua. Apapun profesi tuan-puan bisa masuk ke tempat ini sepanjang sifatnya dikeluarkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang tak penting abaikan. Kegiatan-kegiatan tak penting tepikan. Walladzina hum lizakati fa'ilun, sekarang ayo bekerja keras supaya bisa zakat. Artinya kalau bisa zakat ada harta. Jadi Quran pun mendorong kita untuk kaya untuk ibadah. Jadi ayo yang pengen ke surga Firdaus berusaha supaya bisa beramal. Sampai ujungnya, sampai ayat ke-9 selesai kita tunaikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalaupun tak sampai ke sini, ya semoga masuk surga Aden. Jannatun Na'im, Darussalam. Dan semoga disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khaudnya beliau insyaallah.